Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan Bu Ella. Perkenalkan, nama saya James Tiawan dari 11 MIPA 2. Kali ini saya akan bahas materi PPKN tentang bab 6 tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Di dalam bab ini saya akan membahas beberapa materi, diantaranya itu makna persatuan dan kesatuan, perwujudan konsep kesatuan bangsa, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, faktor pendorong persatuan dan kesatuan, dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan, dan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Materi yang pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan. Apa sih makna persatuan dan kesatuan? Makna persatuan itu bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan makna kesatuan itu bermakna keadaan yang merupakan satu keutuhan. Kesatuan itu memiliki konsep, yaitu konsep alamiah dan konsep aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Materi yang kedua yaitu perwujudan konsep kesatuan bangsa. Perwujudan konsep kesatuan bangsa itu terbagi jadi empat bidang, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Contoh perwujudannya itu keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah, dan bangsa Indonesia, suku, bangsa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Contohnya itu masyarakat Indonesia adalah satu dan budaya Indonesia adalah satu. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Contohnya itu kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata dan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Yang keempat yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Contohnya itu ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dan sama dalam membela negara. Dan apa sih integrasi? Integrasi proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, integrasi itu memiliki faktor apa aja sih? Yang pertama yaitu Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, Sangsaka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Apa sih nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme yaitu merupakan kesetiaan tertinggi pada negara, sedangkan patriotisme itu merupakan dalam mengorbankan hal demi negara. Nah, nasionalisme dan patriotisme itu memiliki faktor apa aja sih? Contoh tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, berjiwa pembaharu, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan tidak kenal menyerah. Materi yang ketiga yaitu kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Di dalam kehidupan bernegara dalam konsep NKRI itu memiliki keunggulan. Apa sih keunggulannya? Yang pertama itu jumlah potensi penduduk yang sangat banyak, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya, mempunyai konsep wawasan Nusantara, semangat Sumpah Pemuda, memiliki tata krama, letak wilayah yang sangat strategis, dan memiliki keindahan alam yang sangat indah. Materi yang keempat yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu terdiri dari tiga, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua itu yaitu Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti ini, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu intinya yaitu walaupun kita berbeda agama, ras, suku, bangsa, budaya, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang materi yang kelima yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu ada 5, yaitu kebinekaan atau keberagaman geografis, munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, dan pembangunan yang tidak merata. Yang pertama yaitu kebinekaan atau keberagaman. Keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali.
Yang kedua yaitu geografis. Kondisi geografis ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme itu merupakan sikap menonjolnya kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang keempat yaitu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Yang kelima yaitu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang berpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Materi terakhir yaitu perilaku yang menunjukkan sikap keutuhan, menjaga keutuhan NKRI, di antara itu mengamalkan nilai Pancasila, cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan menaati peraturan. Setelah itu saya akan menjelaskan analisa saya dengan salah satu artikel yaitu kompas.com. Kompas.com itu menuliskan judul makna persatuan dan kesatuan. Di dalamnya itu terdiri dari Indonesia adalah negara kesatuan terbentuk dari unsur satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Indonesia merupakan negara yang beragam mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang menyambung. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh bagi Indonesia untuk menjaga pertahanan keberagaman tersebut. Di dalam artikel ini menjelaskan arti persatuan dan kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu keesaan yang bersifat tunggal. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Yang berikutnya, makna persatuan dan kesatuan. Kebudayaan dari luar juga masuk ke Indonesia melalui proses alkulturasi atau pencampuran kebudayaan. Kebudayaan yang masuk contohnya itu meliputi kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur kebudayaan yang lainnya yang menjadikan kebudayaan di Indonesia semakin beragam. Namun kebudayaan dari luar tidak sembarangan masuk ke Indonesia, ada seleksinya terlebih dahulu. Dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut kehidupan bersama dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Itulah yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu terdapat prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia adalah negara beragam sehingga masyarakat harus mengakui jika Indonesia negara yang beragam dan tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk menjadi bangsa dan negara sendiri. Sikap warga negara harus memiliki nasionalisme dan itu sangat penting. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia harus memiliki kebebasan dan tanggung jawab bagi dirinya, sesama, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, wawasan Nusantara. Adanya wawasan Nusantara, maka tiap orang akan merasa satu senasib, sepenanggungan. Pada wawasan Nusantara ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Yang kelima itu persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan persatuan pembangunan, maka setiap orang bisa mengisi kemerdekaan melanjutkan pembangunan. Terima kasih telah melihat video saya tentang penjelasan bab 6 dan analisa artikel. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.